Terima kasih Pak Fauji. Tadi sudah datang banyak pertanyaan, pernyataan dari anggota dan pimpinan. Saya beri kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk menjawab. Yang utama saja Pak, secara tematik. Selebihnya Bapak bisa menjawab secara tertulis. Saya persilakan. Makasih Pak Ketua. Ini pertanyaannya berat-berat semua. Kalau saya jawab nggak selesai satu hari nih kalau mau jawab semua. Jadi akan saya jawab yang berat-berat aja. Ini saya banyak ditegur masalah pajak dan kenapa? Ya, terus. Ada apa? Pajak dan lain-lain. Seolah-olah keadaan normal. Yang perlu kita ingat adalah kita keadaannya nggak normal sampai September kemarin, Oktober aja baru mulai balik, belum keluar dari ketekanan loh. Ini yang sebagai kita perbaikin. Jadi jangan dihitung sebagai keadaan normal. Lagi ketika ekonomi sedang melambat, dan ini banyak, saya baru tahu di sini banyak ahli ekonomi, mantap diskusinya nih pasti nih. Muridnya beliau dari PKS, Temennya. kenapa lu lulusin? Kenapa lulusin? Bagus itu. Saya mau tekan dia Kalau sini. di ITB nggak lulus katanya. Saya Pak Haris Turin ini konseptual sekali. Cuman keadaan yang mesti kita lihat adalah saya bisa aja naikin tarif di sana sini, tapi hasilnya pasti lebih jelek daripada yang sebelumnya. Kenapa? Waktu ekonomi lagi jatuh. Ya sebagai ini saya bilang kalau kita kan tahu Pak ya, kebijakan kontrol siklikal. Kalau lagi jatuh kita bebanin lagi, akan lebih jatuh lagi. Harusnya malah kita ngasih stimulus besar-besaran. Ini kan kita cukup taktis di sini ya, di Kementerian Keuangan cukup mirip karena nih senior Anda nih pelitnya minta ampun. Jangan kasih dengan yang ada aja. Jadi kita optimalkan. Beliau juga pelit sama aja. Jadi kita optimalkan yang ada. Jadi kita optimalkan uang yang ada untuk menciptakan perbaikan ekonomi. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai terlihat. Tapi bukan berarti keadaan sudah normal. Jadi kalau Anda tanya, kenapa pajak Anda turun segitu banyak? Ya waktu itu lagi susah. Kalau bisnismen lagi susah dipajakin ribut pasti kan. Uangnya juga nggak ada. Orang lagi rugi. Jadi itu yang mesti ditaruh di kepala kita bersama-sama ya. Emang saya akuin pengumpulan pajak masih di bawah target. Akan kita perbaiki ke depan. Tapi tolong diingat juga sampai September Oktober itu kita enggak ideal kondisinya. Kalau saya lihat gambar uang tadi, coba kasih lihat gambar pertumbuhan uang, itu sudah cukup lama sebenarnya dari 2004. Jadi ekonomi kita masih susah. Apakah mau kita tekan masyarakat kita, pengusaha kita pasti hancurnya. Jadi tolong dipertimbangkan juga hal itu. Saya juga pengennya pajaknya maksimal ini. Tapi ketika kita masih memberi stimulus ke ekonomi, saya belum memberi stimulus yang besar ya. Saya hanya memaksimalkan, mengoptimalkan uang yang ada supaya ekonomi bisa recover itu. Dalam keadaan seperti itu, acuan-acuan yang normal, penilaian dalam keadaan yang sehat menjadi tidak pas, Pak. Jadi saya juga mau kalau bisa kita hajar, terutama anggota DPR pajaknya kita naikin ya. Saya digebuk nanti, atau Pak Tommy atau Pak ini. Cuman nggak seperti itu kondisinya. Ketika uang kita seperti ini kan sebetulnya 2000 udah direm nih, 2004 ke sini. Ini udah negatif pertumbuhan uang kita. Kita susah. Cuman waktu itu kita semua belum sadar. Dan saya sekarang mencoba memperbaiki ini. Dan itu pun masih belum optimal. Karena kan fiskal, ya fiskal. Masih ada sisi mesin ekonomi kita yang belum membantu dari sisi moneter. Ini injeksi positif masih dari sisi fiskal aja. Sekarang tumbuhnya mungkin dengan injeksi tambahan 10% lebih mungkin sekarang. Tapi kan uang di bank sentral masih banyak, boleh ngomong gitu ya? Boleh. Mereka menyerap uang dari perbankan itu 1.000 triliun sekarang di SRIB dan open market operation-nya. Kalau dia bantu sedikit aja, lebih bagus lagi. Ini kan saya pikir dalam keadaan sekarang tumbuh 20% untuk M0 masih bisa
ditolerir tanpa menimbulkan inflasi yang berlebihan atau tanpa menimbulkan ekonomi kita kepanasan. Kan yang situ di bawah Komisi 11 juga. Coba dia diketok-ketok sedikit biar kita bisa jalan bersama gitu. Tapi kita Pak Menteri, rencana kita memang mengagendakan untuk rapat KSSK Pak di Komisi 11 Pak. Oke, kalau nanti boleh bicara bebas, kita debat itu bebas-bebas. Kita berikan kewenangan penuh untuk Bapak sebagai koordinator untuk membicarakan apa saja Pak. Terima kasih atas dukungannya Pak Ketua. Kan ini bukan buat kita, tapi buat bukan saya, bukan buat DPR, tapi buat seluruh masyarakat kita. Gimana caranya supaya kita bisa tumbuh cepat sesuai dengan rencananya tadi. Kalau melihat itu tadi masukan dari Pak Dolvi, ya itu kan semua angka-angka dari apa? RPJMN ya. RPJMN kan banyak sektornya Pak ya. Bapak nanya ke saya itu, saya nggak tahu, saya boleh nggak masuk ke sektor-sektor itu? Karena setiap saya masuk ke sana orang bilang, Anda masukin urusan kementerian yang lain. Ya bukan urusan saya emang, tapi kita akan coba diskusikan sana supaya itu Pak Ketua, jalan boleh merespon semua. Pak Ketua? Boleh. Cuma gini, Silakan Pak Dolvi. Saya terus Pak. Problem-problem itu menjadi keluar ketika pertumbuhan kita lambat di bawah targetnya. Ketika tumbuhnya cuma 5%, ya begitu. Manufacturing sektor yang nggak tumbuh, ya tumbuhnya pelan lah. Yang lain juga sama, termasuk penciptaan lapangan kerja, termasuk juga penguatan kelas menengah kita. Kalau 5% ada begini-begini aja, nggak tumbuh. Makanya ke depan saya ingin uang yang ada, APBN yang ada bisa maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga ada penciptaan lapangan kerja yang betul bukan non formal, yang betul-betul formal sektor yang disorot oleh Pak Dolvi tadi. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai, kita susah menciptakan lapangan kerja yang berkesinambungan untuk orang-orang yang bisa bekerja formal. Kalau non formal kan kita nggak tahu kesejahteraannya bisa naik terus apa enggak. Tapi itu modalnya adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ini saya baru dorong yang ini kan, yang ada di tangan kita dulu. Ke depan kita akan pastikan iklim investasi akan lebih bagus lagi. Kementerian Perekonomian sudah melaunch Satgas percepatan ini ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Kemarin sudah dibicarakan masalah penyerapan anggaran, sekarang dimonitor tuh anggaran pusat tuh seperti apa, penyerapan seperti apa. Semua menteri ada di situ, dan kalau nggak lambat, kalau penyerapan lambat mulai ditegur katanya. Jadi bukan saya lagi yang tegur, tapi Kemenko dengan seluruh kementerian yang ada di sana. Ada 26 kementerian yang terlibat di Satgas tersebut. Nanti yang kedua adalah debottlenecking. Debottlenecking kita sudah bicara dengan beberapa pengusaha, beberapa asosiasi, dan sudah masukkan keluhan-keluhan mereka dan kita mulai perbaiki. Tapi yang lebih seru lagi nanti ke depan, mulai minggu depan kita akan buka pengaduan khusus untuk para pelaku bisnis yang mengalami gangguan bisnis di seluruh Indonesia. Mereka akan bisa mulai ngadu minggu depan lagi akan kita mulai sidangkan satu persatu, case by case. Kalau di atas kertas kan peraturan gampang kan, bagus, OES ideal. Kalau saya dengar laporan kemarin juga bagus, semuanya lancar. Tapi di lapangannya kan nggak gitu, investor belum masuk ke sini dan kita kalah dengan Vietnam dan lain-lain. Saya harapkan nanti dengan adanya sidang-sidang seperti itu, kita akan betul-betul tangani masalah yang betul-betul dihadapi oleh pelaku bisnis. Dan nanti ada juga di situ ada Pokja 3, kalau ada peraturannya. Kalau di Pokja 2 yang di bottlenecking tadi ada masalah yang ditemukan masalah peraturan, nanti peraturannya dilempar ke Pokja 3. Pokja 3 aja akan memperbaiki peraturannya. Dan kami akan monitor terus nanti dari Pokja 2 gimana implementasi perbaikan peraturannya. Dengan cara itu saya pikir kalau moneternya bagus, optimal, fiskalnya bagus, optimal, belanjanya masyarakat bagus, nanti terus iklim usaha jadi diperbaiki secara terus-menerus ya. Ini kan saya pikir setiap Senin atau Selasa saya akan sidang, kita akan mungkin 7-8 kasus setiap hari itu nanti kita bereskan. Saya pikir akan membaik dengan signifikan dalam setahun iklim usaha kita.
Dalam keadaan seperti itu nanti kita baru bisa melihat atau mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kalau udah 6%, saya pikir tahun depan udah bisa 6%, nanti baru kita kenakan pajak-pajak tadi itu, pajak-pajak yang selama ini ditunda. Saya pikir kalau udah orang lebih gampang cari kerja, udah agak makmur sedikit, dipajakin juga nggak akan marah-marah lagi seperti kemarin ketika ekonomi jatuh. Jadi tentunya akan kita perhitungkan seperti apa nanti pajak yang pas buat masyarakat, buat kita tanpa mengganggu momentum pertumbuhan yang terjadi. Jadi begitu Pak Dolfi, jadi dengan cara itu kita harapkan nanti semuanya bisa membaik. Angka-angka target tadi nanti kita akan lihat di akhir tahun. Kalau Anda misalnya bilang kalau nggak tercapai, apa konsekuensi untuk Kementerian Keuangan? Coba Pak, lu kan gurunya, guru itu ada masukan nggak? Mau ngapain? Gaji dipotong? Ada gaji. Mau diapain? Gaji mulai gaji menteri lah. Oh, menteri luar. Enggak, kita akan lihat. Artinya gini. Peraturan, ada peraturan. Pak Menteri, sebelum yang ke situ tadi, izin Pak Ketua. Silakan. Tadi mengenai apakah Menteri Keuangan bisa ikut masuk di dalam sektor-sektor yang tadi itu, pertanian, pertambangan, dan seterusnya yang banyak itu tadi. Kalau kita baca di Undang-Undang Keuangan Negara, Pak, tugas menyusun APBN diserahkan kepada Menteri Keuangan. Diberi kuasa oleh Presiden di dalam menentukan kebijakan-kebijakan fiskal, termasuk logical framework dari program-program kementerian lembaga. Masuk akal apa enggak? Bahkan pernah menjadi temuan BPK bahwa program-program kementerian lembaga itu tidak memenuhi aspek logical framework dari mencapai sasaran pemerintah. Kalau Menteri Keuangan bisa memotong anggaran, kenapa Menteri Keuangan tidak bisa mempertajam program? Kalau sektor-sektor ini tidak disentuh, Pak Menteri, tugas siapa? Karena kalau kita hitung, Pak, sektor-sektor ini, Pak, 75% ada pengampunya di kementerian. Pertanian di Kementerian Pertanian. Pertambangan ada kementeriannya. Industri ada kementeriannya. Kalau kementerian-kementerian ini tidak hanya membelanjakan APBN saja, ya nggak akan mendorong pertumbuhan ekonomi, Pak Menteri. Tapi kalau didorong kementerian-kementerian ini membuat kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah di setiap sektor, contoh yang paling ekstrim yang saya bilang tadi, pertanian. Dengan satu kebijakan saja, pertumbuhan ekonomi sektornya langsung lompat. Hanya menyerap gabah petani 6.500 per kilo. Nah, maksud saya sektor-sektor yang lain, kementerian lain didorong Pak Menteri untuk ada kebijakan-kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi. Kalau tidak, seperti kata Pak Aris, konsumsi ya segitu terus. Belanja pemerintah ya mau mengundang investasi, kita tahu problemnya. Undang-undang Ciptaker dari disahkan sampai sekarang, kalau ditanya sudah berjalan, 50% berjalan aja sudah bagus. Itu Pak Menteri. Terima kasih Pak Dolfi atas penegasannya. Saya pikir juga tadinya saya boleh begitu. Tapi kan waktu saya gitu banyak yang ribut. Tapi kalau ditegaskan lagi seperti ini ya saya akan lihat lagi nanti. Kita terima kasih atas dukungannya saya pikir. Emang harusnya sih kita bisa kontrol paling enggak uangnya dipakai yang betul dan bisa menghasilkan impact ke pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi terima kasih atas dukungannya Pak. Kalau kita memberikan dukungan Pak, karena instrumen yang Bapak gunakan masuk ke mereka itu adalah instrumen Bapak bagaimana APBN itu dibelanjakan dengan benar. Instrumen itu boleh Pak. Dan itu kewenangan Bapak. Karena instrumen yang Bapak gunakan adalah instrumen di wilayah kewenangan Bapak dalam rangka APBN digunakan dengan benar. Termasuk Bapak mengontrol APBN ini sudah berapa jauh besaran serapannya. Itu Pak. Itu menurut saya sangat luar biasa Pak. Gitu. Silakan dilanjut Pak. Terima kasih atas dukungannya Bapak Ketua dan Pak Dolfi. Kami akan jalankan sesuai dengan petunjuk barusan. Saya pikir kementerian lain akan gonjang-gonjang sedikit nanti. Ya.
Untuk restitusi tadi dari Pak Haris, restitusi cukup besar. Yang penting kan memang nilai netonya kan. Saya dapat masukan juga rupanya restitusi yang tahun ini itu restitusi dari 2 tahun sebelumnya yang ditangguhkan. Jadi tahun depan mestinya akan lebih kecil dibandingkan dampak negatifnya yang tahun ini. Jadi 2 tahun lalu ditangguhkan, ditaruh semua di tahun ini. Jadi turun ke bawah banget netonya gara-gara itu. Tapi ya nanti akan kita perhatikan juga restitusi seperti apa prakteknya yang baik, karena kelihatannya beberapa tempat Interupsi yang, Pak Menteri. ya. Tadi menarik itu Pak, restitusi 2 tahun sebelumnya ditahan nilainya mencapai berapa ya Pak? 250 Pak. 250. Jadi 2 tahun restitusi 2 tahun yang lalu. Iya, pemeriksaan atas 2023, 2024 Pak. Ya lanjut Pak. Itu saya baru sadar juga, tadinya saya pikir kalau gitu dicicil setahun aja, tapi udah keluar semua. Begitu saya masuk tinggal sedikit yang tersisa, ya saya nggak bisa apa-apa lagi untuk itu. Tapi ke depan akan kita pastikan BKF akan ikut campur juga dalam hal pencairan restitusi ya. Lo apa? Oh, DJSF. Biar keren namanya, jadi DJSF akan ikut serta lagi untuk supaya restitusinya bisa berjalan lebih tertib. Terus untuk penempatan dana yang Bapak kritikan undisbursed-nya 35%, ya undisbursed karena mereka masih punya ketika itu kan lain ya Pak, ketika ekonominya melambat ya begitu. Tapi kita paksakan itu jalan, ketika uang masuk di sistem itu harus jalan, nanti undisbursed-nya harusnya makin lama makin berkurang. Memang banyak yang kritik katanya undisbursed-nya tinggi, kenapa Anda taruh uang lagi lebih banyak, pasti nggak berfungsi. Tapi kan kalau lihat hasilnya, kelihatannya berdampak juga dan cukup signifikan. Artinya teori-teori ekonom yang Bapak dengar itu salah teorinya. Saya tahu beberapa ekonom ngomong gitu, mengkritik saya habis-habisan di awal, tapi kan dampaknya beda tuh. Kita lihat hasilnya aja. Kalau saya jelasin teori mereka juga nggak ngerti. Jadi kita lihat hasilnya, memang berdampak. Dan ini eksperimen yang sudah kita lakukan berkali-kali dan saya yakin ke depan harus kita jaga terus. Dari Ibu Putri tadi ada yang Papua ya Bu ya, yang 36 orang 35 miliar. Saya sudah diperintahkan Presiden untuk membereskan itu. Saya sudah sanggupi beres, LPDP akan bereskan. Pak Darto beresin ya, hubungin, katanya Mendagri akan ngubungin saya, tapi sampai baru minggu lalu sih Pak Mendagrinya belum menghubungi saya, tapi begitu dia menghubungin kita bereskan itu. Jadi terima kasih atas concern-nya. Yang transfer ke daerah ya. Jadi gini, apa dukungan pemerintah pusat supaya transfer ke daerahnya baik dan arti uangnya nggak numpuk gitu. Saya pelajarin salah satu penyebabnya adalah mereka takut kenapa uangnya numpuk ya sampai akhir tahun kan. Walaupun seperti sekarang udah dipercepat, terus setiap tahun tuh mereka ada sekitar 100 triliun uang nggak kepake. Kalau menurut Pak Tito itu karena mereka takut Januari, Februari nggak ada uang sehingga daerahnya nggak jalan, jadi tabung 100. Tapi kan untuk saya uangnya nganggur 100 triliun. Jadi ke depan pertama akan kita buat sistem sedemikian rupa sehingga mereka yakin di awal tahun tuh transfer dari pusat cepat. Jadi mereka nggak usah sisain yang 100 triliun itu, jadi bisa dihabisin. Itu tambahan tersendiri. Yang kedua, kita akan diskusi atau edukasi dengan daerah ya. Kita akan kirim orang-orang ke daerah supaya mereka mengerti betul bagaimana cara menganggarkan dan bagaimana cara belanjanya sehingga itu akan lebih cepat, nggak harus tunggu-tunggu lagi. Jadi komunikasi dan edukasi dengan daerah akan lebih ditingkatkan sehingga nanti tahun-tahun ke depan belanjanya akan lebih tepat waktu. Tapi tentunya nggak bisa tahun ini kan baru latihan. Saya harapkan akhir tahun depan akan seperti itu sistemnya. Sehingga nanti tahun 2026 nggak ada uang yang kebanyakan nganggur di sana dan di akhir tahun pun hampir bersih. Adapun sedikit kali pasti ada sedikit sehingga uang transfer ke daerah akan lebih signifikan lagi dampaknya ke perekonomian. Untuk yang magang SMK ini kan programnya Menaker ya. Ada. Pak Su ada? Iya, sepertinya ada.
Itu bukan SMK, pelatihan khusus. Tapi nanti kita akan coba usulkan juga ke Mendakar untuk memikirkan yang lulusan SMK. Tapi kalau yang vocation sudah ada program khusus lagi dari Presiden yang cukup signifikan. Tapi saya pikir betul juga SMK harus diperhatikan. Dan yang paling penting adalah gini, kita ciptakan lapangan pekerjaan buat SMK itu. Itu kalau ekonominya tumbuhnya kayak sekarang ya susah. Tapi kalau ke depan saya pikir lulusan SMK juga akan segera dapat kerjaan dengan relatif mudah dibanding sekarang, dibanding kemarin. Untuk Pak Kandaya dari Gerindra, senior saya nggak boleh ngelawan beliau, biar gimana, beliau adalah senior saya, junior menghormati senior. Tapi barusan menurut Bapak, Pak Dolfi menghormati saya nggak Pak? main. Just senior sedikit. Oke, enggak bercanda Pak, bercanda. Jadi banyak anak yang kerja di luar negeri itu karena kegagalan kita menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Waktu pertumbuhan ekonomi lambat seperti itu kemarin, ya iya seperti itu. Jadi ada salah persepsi di antara ekonom kita bahwa tumbuh 5% adalah maksimal buat kita. Di atas 5 diperlambat lagi ke 5. Padahal kalau lihat koefisien teknik kita masih tumbuh 6,7% atau lebih untuk menyerap tenaga kerja yang masuk ke usia kerja. Jadi Pak, kita harapkan nanti dengan berhasilnya program-program yang dijalankan oleh Pak Prabowo dengan perbaikan investasi, dengan optimalisasi belanja pemerintah, optimalisasi manajemen fiskal dan moneter, harusnya kita bisa lebih baik lagi. Ketua, sedikit. Mengenai yang kerja di luar negeri, kalau menurut saya, ya selain di dalam negeri, ke luar negeri juga didorong. Karena apa? Yang penting kan kesejahteraan. Mereka kenapa keluar? Karena mereka UMR misalkan di Jepang tuh 49 juta. Korea 30 juta. Nah, lihat dari situ lalu Taiwan 20 juta. Lihat dari situ ya mereka keluar. Ya biarkan saja mereka itu kehendak sendiri, tapi kita dorong supaya dia mempunyai kemampuan yang lebih sehingga tidak jadi pekerja yang di bawah, Pak. Itu maksud saya. Karena jelas sekali kalau ke daerah Pantura itu harapan mereka hanya kerja di luar negeri. Kita contoh lah kayak negara-negara katakanlah Filipina, Aljazair, apa itu kesejahteraannya didapat dari kerja di luar negeri. Nah itu yang jadi kalau menurut saya yang penting itu sejahtera dulu. Terima kasih atas masukannya Pak. Pak Presiden sudah membuat program vocational yang cukup besar tuh kosnya untuk welder, hospitality dan lain-lain diperkuat nanti tahun depan mulai berjalan sehingga mereka bisa dapat kerjaan lebih layak. Tapi itu kan jangka pendek Pak. Jangka panjang ya kalau orang Amerika lebih bagus, misalnya negara Amerika lebih bagus dari kita, apa orang kita ke sana semua? Harusnya gini, harusnya kita membuat Indonesia kayak Amerika sejahteranya. Itu yang kita kejar dalam beberapa tahun ke depan, 10 tahun mungkin. Jadi target kita bukan mindahin orang ke sana supaya di sana hidup enak, tapi kita membuat di sini bagus suasananya sehingga di sini kita juga bisa hidup lebih enak tanpa harus keluar negeri. Kalau ke sana itu masalah pilihan atau keluar negeri libur lah, boleh lah. Kira-kira gitu Pak. Ini diisi di kepala saya isinya kira-kira gitu Pak. Sebagai orang ITB Pak. Bapak orang ITB juga kan, sebagai senior. Pasti Bapak mendukung saya Pak. Yang illegal thrifting dari Pak Torik tadi yang bayar 500 juta per kontainer. Ada oknum-oknum bea cukai yang terlibat. Begini Pak. Kalau orangnya nggak ada nggak usah dijawab Pak. Udah. Mungkin ya siapa lagi yang ada? Nah. Udah. Saya pikir demikian Pak Ketua, sedikit jawaban dari kami. Masalah Kortek Pak belum Pak. Kortek. Oh Kortex. Kortex tuh sedang diperbaiki oleh kita kan. Sebenarnya Korteksnya udah jauh lebih baik sekarang kan. Tanggal pertengahan bulan Desember akan dikasih kodenya. Kenapa kita nggak bisa masuk ke bawah? Kan ada 3 layer interface di tengah-tengah sama yang programnya, aplikasinya.
source code yang di bawah itu nggak bisa kita otak-atik dulu sekarang karena masih terikat kontrak. Tapi yang 1-2 sudah beres. Yang bawah pun sudah diperbaiki dengan cara kita investigasi kesalahannya di mana, kita minta LG memperbaikinya dengan cepat. Saya pikir dalam waktu dekat Cortex sudah akan siap 100%. Mungkin Pak Dirjen bisa memberikan tambahan. Izin Pak Menteri, sebenarnya kemarin juga sudah kami jelaskan ke Pak Fauzi. Jadi hari ini Pak sudah kami tes 25.000 ngehit bersamaan. Alhamdulillah lancar, 25.000 sudah submit bukti potong. Concern dari Pak Fauzi kemarin sudah kami koreksi Pak. Jadi memang untuk pendaftaran sukarela dari wajib pajak Pak, itu memang harus wajib pajak yang mendaftarkan Pak. Tetapi mereka sudah masuk ke dalam sistem kita. Nah apabila, gini, tahun ini Pak 2025 memang yang diwajibkan adalah pajak badan korporasi. Yang jumlahnya itu sekitar 2 jutaan Pak. Yang aktif itu hanya sekitar 1 jutaan. Nah tahun depan Pak, ini memang agak challenging karena wajib pajak orang pribadi itu diwajibkan untuk menggunakan Cortex karena sudah tidak bisa lagi menggunakan sistem lama. Migrasi itulah Pak yang kami dorong dan itu sifatnya karena voluntary compliance, self-assessment, lagi-lagi memang wajib pajak yang harus mendaftarkan diri sendiri Bapak izin. Tapi kami selalu mendorong, kami berikan coaching klinik, kami berikan sosialisasi, kami berikan email blast, kami berikan simulasi di website kami dan hampir semuanya Pak yang coveragenya sudah ada 13 juta activities yang ngehit ke masing-masing channel tadi Bapak izin laporan. Cukup ya? Mungkin demikian dari kami Pak, kalau ada yang masih mesti jawab kami jawab. Sedikit aja Pak Menteri, ini tadi kan tentang 200 triliun ini tadi sepertinya kan bisa mengatasi kekeringan likuiditas. Kalau diukur kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang 200 triliun itu berapa ya Pak kontribusinya? Kasar yang langsung tanpa multiplier, hitungan beliau adalah sekitar 0,2% ke PDB di kuartal keempat. Jadi dengan yang lain-lain kita optimis triwulan keempat bisa tumbuh 5,6 sampai 5,7%. Dan bukan itu aja sebenarnya ada dampak susulannya ketika mereka mulai optimis karena ada uang di sistem, yang lain juga akan bergerak. Saya pikir nanti itu yang akan memberikan momentum ke ekonomi kan untuk tumbuh lebih cepat lagi di tahun 2026. Makasih Pak Menteri. Sedikit pimpinan kanan. Saya ingin mempertanyakan sedikit Pak kaitan dengan, bukan ke pertanyaan sih, lebih ke arah penjelasan. Kenapa kur super mikro ini angkanya kecil sekali ya Pak ya? Dari total 40 juta pelaku usaha mikro itu Pak, kita cuma 350 miliar. Saya rasa ini mungkin korban paling nyata tuh ibu-ibu rumah tangga, ya, pengusaha ultramikro yang nggak punya agunan, pelaku usaha migran, ya, kemudian UMKM korban PHK. Saya rasa mungkin ini juga sesuai dengan keinginan Pak Menteri bisa ditingkatkan Pak untuk kredit usaha mikro yang super mikro ini. Dibandingkan dengan kur mikro dan kur kecil nih angkanya total jomplang sekali 0,15% sama 68,71%. Kur kecilnya 31%, yang lainnya kecil banget Pak. Padahal di Indonesia paling banyak itu 40 juta itu adalah kredit ultra mikro. Demikian pimpinan. Terima kasih Mas. Jadi kira-kira gini, saya juga nggak terlalu puas dengan kur, bukan nggak, nanti ada yang marah. Nggak, saya lihat kur itu masih bisa dioptimalkan lagi. Apa tadi masukan tadi yang super mikro juga kan sedikit. Bahkan saya baru tahu bahwa kur itu bunganya flat 6, 7, 8 bisa hanya boleh 3 tahun 6, 7, 8 3 tahun. Setelah itu diwajibkan sudah lulus dari UKM yang bisa mendapatkan kur. Kita rubah peraturannya sekarang 6% boleh terus-terusan sampai dia mentas menjadi perusahaan besar atau bukan di UKM lagi. Jadi saya harapkan dengan kebijakan seperti itu nanti yang super mikro juga bisa dapat akses lebih banyak, karena kita akan lihat juga kredit yang
kenapa yang kecil itu dapatnya sedikit, cuma sedikit yang dapat. Jadi kita akan lihat seperti itu kan di luar, kita akan di luar kami untuk penyalurannya. Itu kan program Menko Perekonomian menyalurkan kan BRI ya dan perbankan. Tapi nanti kita monitor, kalau ke depan nggak jalan juga, kita akan pikirkan supaya ada instrumen yang kita punya yang memastikan KUR itu betul-betul sampai ke yang UMKM yang benar-benar UMKM. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak Pimpinan Menteri. sedikit tadi pertanyaan yang terkait Munas MUI belum direspon tadi. Gimana? Yang terkait hasil Munas MUI kenaikan Jadi PTKP. nanti mungkin dijawabnya tertulis Pak Khalid. Iya. Fatwa MUI. Nanti dijawabnya tertulis. Harus cek dulu tuh. Kita masuk ke rancangan kesimpulan. Tadi sudah ada pertanyaan yang sudah datang dari anggota dan dari pimpinan. Sekarang kita masuk ke rancangan kesimpulan. Saya ingin membacakan rancangan kesimpulan rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan pada masa sidang 2 tahun sidang 2025-2026 hari Kamis tanggal 27 November tahun 2025. Komisi 11 DPR RI bersama Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut. Komisi 11 DPR RI telah memperoleh penjelasan Menteri Keuangan mengenai kinerja ekonomi Indonesia triwulan ketiga tahun 2025. 2. Menteri Keuangan dalam mengelola keuangan negara mengoptimalkan penerimaan negara, yaitu pajak, bea dan cukai dan PNBP sejalan dengan target APBN tahun 2025, mempertajam belanja pemerintah pusat yang berkualitas dan mengendalikan risiko pembiayaan dan utang APBN tahun 2025 yang tetap menjaga kesinambungan fiskal ke depan. Pimpinan nomor 1 pimpinan. Itu kan disampaikan oleh Menteri itu perkembang. Nanti Pak, dibacain dulu Pak. Sabar. Saya berikan ke Pak Kardaya untuk mengomentari. Ya nanti kita bacain dulu, nanti saya serahkan ke Bapak. Baru dibacain aja diprotes Bapak ini. ITB Pak, ITB dia Pak. Ini masalah senior ini Pak. Itu. 3. Kementerian Keuangan dalam menjalankan kebijakan fiskal diarahkan untuk mencapai target pembangunan dan agenda prioritas pemerintah dengan capaian yang ditunjukkan melalui indikator yang terukur sesuai dengan dokumen RPJMN 2025-2029. Menteri Keuangan melakukan intervensi yang memadai sesuai kewenangan yang dimiliki pada kebijakan ekonomi yang ada dalam rangka perbaikan kinerja perekonomian nasional, termasuk mendorong sektor-sektor produktif pertumbuhan ekonomi yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi. Jadi Bapak ini kita kasih ruang dukungan politik Pak, untuk melakukan langkah-langkah intervensi Pak. Misalnya seperti 200 triliun, kalau Bapak mau nambah lagi silakan Pak. 4. Menteri Keuangan meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan untuk mencapai Key Performance Indicator (KPI) dalam pengelolaan keuangan negara untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 5. Menteri Keuangan akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan pimpinan Komisi 11 paling lambat 7 hari, termasuk urusan fatwa tadi Pak. Fatwa MUI yang ditanyakan oleh Pak Sekjen tadi. Saya tawarkan dulu kepada anggota sebelum saya bawa ke pimpinan. Pak Kardaya apa tadi? Terima kasih pimpinan. Yang poin 1 itu kan penjelasan Menteri Keuangan ada 2. Kalau yang tadi disampaikan, pertama perkembangan makroekonomi, kedua mengenai kinerja. Nah, tapi kalau yang di sini disampaikan hanya kinerja. Kalau menurut saya ini sebaiknya ini kita sesuai dengan apa yang tadi terjadi gitu. Yaitu 2 hal itu. Karena yang agenda rapat kita di sini ini kan kinerja ekonomi triwulan ketiga. Terus kemudian memang dipaparkannya itu ada 2 Pak, perkembangan makroekonomi dan kinerja APBN.
Tapi rapat kita ini di judulnya itu kinerja, Pak. Kinerja, Pak. Di dalamnya itu kinerja, paparannya isinya 2. Itu. Jadi begitu Pak Kardaya, saya harus menjelaskan, Pak. Kalau sama yang senior kita harus menghormati, Pak. Itu. Saya Pak. Tua. Nggak apa-apa, pimpinan dulu, silakan. Silakan Kak Putri. Oh ya udah kalau Betul, gitu. betul. Maaf ya Om. Jadi Om Fauzi. Perempuan duluan. Jadi poin kedua pimpinan, kan ada mempertajam belanja pemerintah pusat yang berkualitas, boleh nggak ditambahin yang soal belanja daerah? Jadi mempercepat proses belanja di daerah. Jadi itu biar jadi komitmen dari hasil rapat ini, supaya nanti tahun depan tadi yang jadi janji Pak Purbaya tuh bisa terrealisasi proses belanja di daerah. Serta Ya, serta pemerintahan daerah ya. Pak Fauzi. Saya poin ketiga. Ya, kedua kan udah terlalu banyak Pak Kardaya. Saya ketiga Pak. Ketiga itu sampai RPJM 2025-2029. Menteri Keuangan melakukan intervensi yang memadai. Nah, memadai ini kan menurut saya dihapus saja sama kayak ala kadarnya Pak. Ini sudah menuju ke ujungnya. Menteri Keuangan melakukan intervensi sesuai Kewenangannya ya sudah betul, Pak. Iya, kalau yang memadai ala kadarnya gitu loh Pak. Nanti Bapak ragu-ragu gitu loh Pak. Makasih Pak. Itu poin baru aja kali Menteri Keuangan melakukan itu. 2 hal soal. Iya, poin baru Besar aja. Antara 2. Oke. Kita kasih poin sendiri ini, Pak. Untuk Bapak melakukan intervensi ini, Pak. Poin sendiri. Oke. Oke. Dapat melakukan. Dapat. Dapat Pak. Dapat. Menteri Keuangan dapat melakukan. Oke. Siap, Pak. Cukup dari anggota dan pimpinan? Cukup ya. Saya persilakan kepada Menteri Keuangan untuk menanggapi kesimpulan ini, Pak. Kami setuju Pak, ini amat baik dan sesuai diskusi tadi dan mempertegas apa yang boleh saya kerjakan, apa yang tidak boleh saya kerjakan dalam hal keterlibatan dengan anggaran kementerian lain maupun pelaksanaannya dan pemerintah daerah. Terima kasih. Jadi nanti kalau ada yang mengomentari Pak Menteri, oh saya diberikan kewenangan. Nah, itu Pak. Dan dikuatkan oleh Komisi 11, Pak. Dengan ini saya nyatakan kesimpulan sudah disepakati dan disetujui kesimpulan rapat kerja kita hari ini dengan Menteri Keuangan. Sebelum menutup rapat hari ini, saya beri kesempatan Menteri Keuangan untuk memberikan kalimat penutup. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Komisi 11 dan anggota Komisi 11 DPR RI untuk diskusi yang amat membangun ini, dan kita harapkan diskusi yang baik ini akan terjadi terus ke depan sehingga kita bisa memastikan apa yang kita capai bersama-sama bisa terwujud. Kalau saya bilang ya kita membuat masyarakat kita kaya bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, sebelum mengakhiri rapat hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih atas semua penjelasan pemerintah, atas kinerja ekonomi, dan minta maaf apabila ada kalimat dan kata perbuatan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.